Oke, halo semuanya, selamat malam dan selamat datang di podcast Tengah Malam. Podcast yang akan menemani malam kalian semua yang mungkin lagi pada gabut. Bersama gue Revi Desantra, dan bagaimana kabar kalian semua yang sedang mendengarkan ataupun menyaksikan podcast ini di rumah, di jalan ataupun dimanapun kalian berada. Gue berharap kalian masih dalam keadaan yang baik-baik saja dan sehat-sehat saja pastinya ya. Oke, jadi selamat datang di podcast Tengah Malam episode ketiga ini. Dan pada episode ketiga ini kita akan membicarakan sebuah topik yang menurut gue sekarang sedang cukup relevan di masa-masa gue bisa bilang era digital dan era sosial media ini gitu ya. Dan pastinya sebelum kita mulai nanti gue akan terus-terusan mengingatkan bahwa di podcast ini akan ada yang namanya segmen istirahat atau segmen selingan biar tidak monoton podcastnya gitu ya. Dan di mana di episode kedua kemarin gue sudah menjalankan segmen istirahat itu dengan cara menyanyi ya. Kemarin gue sudah menyanyikan sebuah lagu dari almarhum Om Glenn Fredly berjudul Akhir Cerita Cinta. Yang mau nonton kejernihan dan juga kecantikan dari suara gue bisa langsung ke podcast episode 2 kemarin gitu ya. Dan di episode ketiga ini seperti yang gue sudah jelaskan juga untuk cara bermain segmen selingan ini ya, di mana ada dua cara. Yang pertama gue akan menyanyi dan yang kedua gue akan bermain game. Dan di episode kali ini gue akan memakai yang cara kedua nih, yang bermain game untuk segmen selingan nanti gitu ya. Jadi nanti kalian bisa expect di tengah-tengah gue akan istirahat dan gue akan memberikan sebuah footage gue bermain game tadi. Gue udah nge-record ya tadi gue bermain gamenya. Gue akan bermain game HP. Dan nanti gamenya apa, nanti kalian tonton aja di segmen selingannya. Oke, jadi langsung aja. Ini BTW gak tahu kenapa malam ini atau hari ini gue ngomongnya, ini gue bisa merasakan kayak agak terbata-bata. Gue gak ngerti kenapa. Nanti kalian di footage yang gue main game tuh kalian juga bisa dengar ya, bahwa gue tadi pas kayak lagi komentarin gamenya tuh ngomongnya benar-benar terbata-bata sih tadi, tapi karena tadi gue rada mager buat ngulang, jadi makanya ya udahlah tadi gue pakai take yang itu aja. Tapi kalian nanti bisa lihat gue tuh ngomongnya rada terbata-bata gitu loh nih. Kayak sekarang ini, mungkin gue coba agak lebih tenangin dikit kali ya sekarang ya. Entah kenapa nih, padahal di dua episode kemarin gue lancar sih ngomongnya, gue bisa bilang, dan dengan durasi yang cukup panjang itu. Tapi entah kenapa sekarang nih, hari ini dari tadi nih ya, dari gue mulai tuh gue udah bisa merasakan gitu, gue kayak kurang nyaman. Nggak tahu sih, ya mungkin nggak tahu, cara ngomong gue tuh lagi agak beda aja gitu loh. Tapi karena the show must go on dan gue berplanning untuk mengupload podcast ini sesering mungkin, jadi gue akan mencoba untuk sebisa mungkin menenangkan dulu diri gue di sini, dan semoga nggak terbata-bata ya. Tapi kalau misalnya nanti tiba-tiba terbata-bata di tengah-tengah, ya kalian mohon maklumin aja gitu. Gue entah kenapa malam ini lagi agak nggak tahu, kurang dapat feel-nya mungkin ya. Tapi gue akan sebisa mungkin masih membawakan podcast ini dengan enak ya. Oke, jadi seperti yang tadi gue sudah diskusikan di awal, bahwa kita akan membicarakan sebuah topik yang sedang relevan di dunia sekarang ini, terutama di dunia media sosial. Dan topik yang akan gue angkat di sini adalah mengenai panjat sosial, atau yang biasa kita sebut sebagai pansos gitu. Jadi isu yang akan gue angkat dari pansos ini sendiri itu sebenarnya ada beberapa. Tapi yang main pointnya yang pengen gue sampaikan, pertama, apakah sebenarnya pansos ini tuh layak dan perlu dilakukan oleh kita nih, terutama kita yang ingin ingin merintis karir di, mungkin bisa dibilang sosial media atau media sosial, atau di dunia yang memang membutuhkan membutuhkan sebuah pengakuan dari orang-orang, atau sebuah bisa dibilang kita tuh membutuhkan recognition atau penglihatan orang-orang gitu. Pokoknya kita tuh harus benar-benar dilihat sama orang-orang gitu lah. Gue nggak bisa mikirin kata-kata lainnya tuh. Benar-benar dah. Pokoknya itu kita butuh followers yang jelas, kita butuh orang-orang mengenal kita gitu. Nah itu terutama kalau kita dikerja di dunia kayak gitu tuh, pansos tuh perlu dan layak gak sih dilakuin. Nah itu gue pengen membahas main pointnya itu pertama. Terus kalau kedua, kalaupun layak, nanti sebenarnya apa sih pansos yang positif dan negatif gitu. Karena gue sudah mengkategorikan tadi ya, di
di poin-poin gue bahwa ada, kalau dari gue pribadi tuh ada yang namanya pansos positif dan ada yang namanya pansos negatif gitu. Jadi tanpa basa-basi gue akan langsung aja masuk ke topik yang pertama dari pansos, yaitu apakah sebenarnya pansos ini layak untuk dilakukan dan perlu untuk dilakukan atau tidak. Jawaban gue adalah tergantung, udah pasti tergantung. Menurut gue kebanyakan menurut gue itu di dunia ini ya banyak sekali hal yang sebenarnya tuh kalau kita ngomongin masalah layak atau tidak tuh sebenarnya tergantung gitu loh. Ada dua sisi. Ada sisi yang A, ada sisi yang B. Ada sisi yang memang layak, ada sisi yang tidak gitu. Dan sama halnya seperti pansos. Pansos ini menurut gue apakah layak untuk dilakukan? Menurut gue tergantung 50-50. Pertama, kita akan bahas dulu mengenai sisi yang layaknya gitu. Gue berpikir bahwa pansos itu atau panja sosial itu sebenarnya layak untuk dilakukan. Layak untuk dilakukan jika memang kita itu memerlukannya. Yang tadi seperti yang gue udah bilang di awal bahwa kita itu kerjanya di dunia industri hiburan atau industri-industri yang memang istilahnya memerlukan recognition dari seseorang gitu. Itu. Terus kayak kedua, memang ya istilahnya tuh followers itu nanti akan berdampak kepada kita gitu, kepada pekerjaan kita ya. Sebenarnya ini poin kedua sama poin pertama sih sebenarnya bisa digabung ya. Jadi anggap aja itu adalah yang tadi 2 poin ini tuh adalah 1 poin besar ya, gitu aja. Nah, menurut gua tuh pansos layak dilakukan jika memang kategorinya tuh itu, jika memang alasannya tuh alasan yang tadi udah gua sebutin gitu ya. Dan yang poin kedua ya, ini sebelum gua masuk ke pansos positif dan negatif ya. Menurut gue, poin gue yang kedua, yang dimana gue menyebutkan kalau pansos ini tidak layak dilakukan, itu adalah jika pansos ini atau panja sosial itu dilakukan untuk hal yang salah gitu, untuk hal yang salah. Nah, hal yang salah apa? Sekarang gue akan langsung aja nyambung ke pansos positif dan pansos negatif, dengan juga menyambung mengenai kelayakan pansos itu sendiri gitu ya. Oke, pertama, kalau pansos positif nih, panja sosial positif, yang tadi seperti gue udah bilang, jika memang seseorang ini memerlukan recognition dari seseorang untuk masalah pekerjaannya atau masalah industri pekerjaan atau bidangnya itu secara spesifik gitu ya, dia itu memerlukan recognition ataupun followers yang memang ya ribuan atau angkanya tuh udah gede gitu, dan dia tuh benar-benar memerlukan karena masalah pekerjaan. Jadi menurut gue kalau kayak gitu masalahnya atau poinnya, ya pansos itu layak untuk dilakukan sebenarnya, dan bisa jadi memang sangat perlu untuk dilakukan gitu. Contohnya ya gue nggak usah panjang-panjang lah ya, dan gue nggak usah jauh-jauh, gue ambil aja diri gue sendiri nih. Sekarang gue sedang mengembangkan dua buah channel YouTube. Ya walaupun channel YouTube yang ini lebih ke personal dan buat sekedar iseng-iseng doang sih. Tapi ya kalau emang bisa gede kenapa enggak gitu kan. Gue juga senang banget. Tapi yang jelas gue sedang mengembangkan satu buah channel YouTube yang utama, yaitu Sans TV ini. Udah jelas sebagai seseorang yang ingin mencoba merintis sebuah karir atau mencoba keberuntungan di media sosial atau di dunia ya persosial media ini ya, salah satunya YouTube gitu. Udah jelas, sudah pasti harus ada recognition atau istilahnya orang-orang tuh harus tahu dia gitu, harus tahu ini orang nih siapa, dan harus tahu channel YouTube-nya gitu. Untuk gue pribadi gitu ya, gue tuh harus mendapatkan recognition dari orang-orang gitu istilahnya. Dan udah pasti maksudnya udah pasti caranya untuk gue bisa mencapai recognition tersebut, atau gue bisa mencapai titik di mana gue itu diketahui orang-orang, itu udah pasti dari awal. Yang paling salah satu hal yang harus gue lakukan adalah untuk mendapatkan banyak followers, atau kalau di YouTube itu subscribers, dan direcognize sama orang-orang. Channel gue ini, si Sans TV ini bisa direcognize sama banyak orang gitu. Dan untuk gue yang notabene-nya adalah seorang yang biasa ya, yang memang tidak ada background terkenal, tidak ada background artis, tidak memiliki banyak followers di Instagram ataupun di media sosial manapun,
ya pokoknya benar-benar orang biasa yang sehari-hari tuh kerjaannya ya udah gitu, kayak ya makan tidur bla bla bla, benar-benar pokoknya orang yang tidak memiliki power di media sosial gitu lah. Ya udah pasti untuk gua sebagai orang yang seperti itu ya harus istilahnya panjat sosial gitu loh, harus melakukan yang namanya panjat sosial itu untuk gue bisa mencapai recognition dari orang-orang terhadap channel YouTube gua gitu loh. Jadi makanya di sini gue menyambung ke sisi pansos yang memang perlu dilakukan gitu loh, di sisi yang sebelah kiri lah gue bisa bilang ya. Sebelah kanan itu nanti yang negatif gitu. Nah, gue ini kalau untuk diri gue pribadi ya, gue tuh ada di pansos yang sebelah kiri gitu, yang memang perlu dilakukan, tapi caranya itu harus yang benar gitu loh. Ini gue menyambung ke cara melakukan pansos yang positif menurut gue nih, menurut Revi Desantra ya. Kalau memang kalian tidak setuju atau gimana pun ya itu bebas. Ini lagi-lagi sekali lagi gue mengingatkan bahwa ini hanyalah pendapat ya, pendapat pribadi gitu. Menurut gue cara yang gue harus lakukan itu adalah untuk pansos yang positif. Gimana? Pertama, banyak banget cara untuk kita bisa melakukan panjat sosial atau mendapatkan recognition itu secara positif banyak banget. Pertama, kita bisa melakukan ini dengan cara paid promotion. Paid promotion itu sekarang di dunia media sosialnya belakangan ini, beberapa tahun belakangan ini adalah sebuah hal yang sangat-sangat wajar dan sangat-sangat sering dilakukan. Maupun itu dari mereka yang memang kayak gua yang istilahnya orang biasa pengen YouTube atau pengen kerja di industri hiburan, atau oleh bisnis-bisnis nih. Kalau bisnis-bisnis itu Kalau bisnis-bisnis itu mereka biasanya melakukan paid promotion untuk ya mempromosikan barang-barang mereka gitu. Dan biasanya tuh paid promotion ini dilakukan dengan cara kita ngekontak seseorang yang memang followersnya udah besar, kayak misalnya contohnya selebgram, atau misalnya ya YouTuber juga boleh lah yang udah besar gitu ya namanya. Pokoknya influencer yang memang sudah memiliki nama. Kan mereka itu biasanya suka naro email mereka kan kalau di Instagram tuh berarti di bio mereka, atau kalau misalnya di YouTube itu mereka biasanya suka naro di deskripsi, kolom deskripsi gitu ya. Nah, ntar gue minum dulu deh, sorry. Gak bisa gue. Bener-bener terbata-bata banget anjir. Aduh, entah kenapa gue lagi off banget sumpah malam ini. Oke, kita lanjut ya. Jadi kolom deskripsi ya. Kolom deskripsi anjir. Kok kolom deskripsi tiba-tiba? Aduh, bener-bener wey, otak gue nyambung wey. Aduh. Ini maksudnya paid promotion ya. Tadi yang gue bilang, kita itu bisa melakukan dengan cara ya paid promotion tuh tadi pertama. Dan paid promotion itu ya tadi dengan cara kita biasanya sih ngebayar ke influencer yang udah punya nama gitu. Kita kontak mereka, dan biasanya itu mereka juga udah memiliki rate atau harga tertentu untuk kita bayar ke mereka, dan nanti biasanya mereka akan, kalau selebgram tuh biasanya mereka akan storyin biasanya bisnis seseorang, atau misalnya kita nih yang YouTuber kecil gitu, atau kalau misalnya YouTuber ya kita paid promote ke YouTuber, itu biasanya mereka akan memfeature kita itu di salah satu video mereka, biasanya sih di awal gitu, kayak sebelum videonya mulai tiba-tiba mereka ngomong kayak guys, nih gue pengen memperkenalkan sebuah produk baru, atau misalnya sebuah YouTuber yang kontennya menarik nih bla bla. Nah, itu sebenarnya bisa kayak gitu. Itu paid promotion. Dan jujur, kalau dari gue pribadi, gue tidak melakukan cara yang pertama ini untuk gue bisa mendapatkan recognition gitu. Karena gue juga udah tahu ya bahwa rate dari seorang selebgram atau influencer yang udah punya nama itu cukup besar sebenarnya yang harus kita bayar ke mereka. Karena outcome yang akan kita dapat tuh sebenarnya juga ya akan besar juga sih gitu loh. Kayak paling nggak kalau kita ambil 5% dari followers mereka aja, kalau misalnya followers mereka udah ratusan ribu ke atas, itu berarti kita udah bisa mendapatkan ratusan lebih kan. Jadi ya menurut gue sih emang sebanding harganya sama outcome-nya, tapi karena gue memang budget gue nggak ada segitu, jadi makanya gue tidak memakai cara gue yang pertama gitu. Terus kalau untuk cara yang selanjutnya nih, yang pansos positif ya menurut gue,
Itu kita bisa melakukan dengan cara kita mengikuti tren-tren yang sekarang sedang hype. Ini sebenarnya adalah pansos yang sekarang itu paling paling bisa dan paling mudah dilakukan oleh para YouTuber awal atau YouTuber pemula gitu loh. Sekarang algoritma YouTube kan, kalau buat kalian yang belum tahu, itu kadang kalau kita mengikuti tren, misalnya nih sekarang trennya itu TikTok ya misalnya, trennya TikTok. Terus kita itu sebagai YouTuber pemula, kita pengen membuat sebuah konten reaction TikTok gitu ya. Kita mereact sebuah video-video TikTok, dan nanti di judul video kita dan di thumbnail lah itu kita pokoknya ada keyword satu TikTok gitu. Misalnya mereact ke TikTok ini, atau misalnya TikTok ini kok gayanya gini ya, pokoknya gitulah gitu. Pokoknya yang jelas di judul dan di thumbnail itu kita benar-benar menjelaskan bahwa konten kita tuh isinya TikTok gitu. Nah nanti biasanya sama si YouTube itu akan langsung automatically disaring dan di recognize bahwa nih video ini lagi mengikuti tren gitu. Dan biasanya kan kalau tren itu kan pastinya orang-orang bakal search keyword kan di YouTube nih. Misalnya mereka lagi pengen nyari yang viral atau yang lagi hot di sekitar dunia persosial mediaan gitu, dan misalnya TikTok yang lagi hot. Nah, nanti ketika mereka search di YouTube itu TikTok gitu ya, terus mereka enter, biasanya video lu itu akan ada di salah satu suggestion teratas dari YouTube gitu loh. Walaupun viewsnya nggak terlalu banyak gitu ya, tapi nggak yang 10 views juga gitu. Kalau misalnya views kalian cuma kayak 10-20 tuh ya pasti masih agak di bawah gitu ya. Tapi kalau misalnya viewsnya udah kayak ratusan lebih, itu biasanya nanti kalau si seseorang ini nge-search keyword ke TikTok, nanti kayaknya tuh video kalian tuh bakal ada di ya paling nggak 10, 15 atau 10 teratas lah dari suggestion yang dikasih sama YouTube gitu. Jadi itu cara kedua tuh, dengan cara mengikuti tren. Pokoknya kalau mengikuti tren sih sebenarnya mudah aja kalau misal YouTube ya. Kalian tinggal ke kolom trending, dan nanti di kolom trending itu ya kalian tinggal lihat aja tren nomor satu apa, atau misalnya kalian lihat nih dari 10 tren teratas atau 10 video yang trending gitu yang paling atas, kayak top 10-nya itu paling banyak apa gitu membahasnya. Itu kalian bisa melakukan juga di video kalian gitu. Tapi jujur aja buat gua juga tidak mengikuti cara kedua ini gitu, karena kalau gua mengikuti tren sebenarnya sih ya wajar-wajar aja dan memang sah-sah aja. Dan mungkin bisa jadi sekarang gue subscribers udah lebih banyak, dan mungkin recognition yang gue dapat udah lebih besar daripada sekarang gitu ya. Tapi entah kenapa gue kurang serg sih dengan cara yang ini. Kalau misalnya gue mengikuti tren gitu ya itu artinya gue harus berpatok untuk membuat konten yang belum tentu gue suka gitu loh. Kalau misalnya trennya TikTok tapi gue nggak suka bikin sesuatu yang berhubungan dengan TikTok gitu ya ngapain gue membuat itu kan, ngapain gue memaksa diri gue untuk membuat itu, kecuali memang gue benar-benar pengen ngebet banget dapet banyak subscribers dalam waktu yang pendek gitu, jangka pendek gitu. Tapi buat gue sih ya nggak apa-apa lah. Gue tuh lebih milih untuk menghargai proses lah kalau buat gue pribadi ya. Makanya gue membuat konten yang memang gue suka gitu loh. Jadi itu adalah cara kedua ya. Ini gue juga masih bilang positif, karena memang pertama tidak merugikan orang, terus kedua juga legal aja dan sah-sah aja dilakukan gitu loh. Kayak mengikuti tren ataupun paid promotion tuh kayak ya ada effort yang harus dikeluarin gitu loh gitu. Terus cara ketiga juga sebenarnya mirip dengan cara pertama ya. Ini juga kita harus membayar sesuatu nih. Jadi yang selama ini gue pakai itu adalah gue istilahnya ini semacam paid promotion, tapi outcome-nya itu lebih rendah daripada paid promotion. Jadi sekarang di Instagram ada yang namanya akun bisnis kan, dan akun bisnis itu sekarang bisa kita tuh bisa nge-promote post kita, post di dalam Instagram kita tuh kalau akun kita itu akun bisnis gitu. Dan gue memakai cara ini kenapa? Pertama karena cara ini tuh lebih fleksibel menurut gue. Jadi di akun bisnis itu nanti kalau kalian ingin mempromosikan post kalian ya, itu nanti Instagram akan memberikan berbagai macam pilihan untuk kalian. Kalian tuh pengen promosi tuh kayak gimana gitu loh. Pengen yang murah tapi dapat recognition-nya nggak terlalu besar, atau langsung kayak sampai ngeluarin duit ratusan ribu tapi
ditargetinnya itu lebih banyak sama si Instagram gitu. Jadi nanti ketika kalian promosi, si Instagram itu akan mempromosikan post kalian tuh di dalam feed seseorang yang sudah memang disaring sama Instagram itu. Biasanya sih si Instagram ini akan memilih orang-orang atau pengguna-pengguna yang memang sesuai dengan kriteria followers kita. Jadi kalau misalnya followers kita itu kebanyakan laki-laki yang berusia 18 sampai 24 tahun, nanti biasanya Instagram akan mempromosikan post kita ke mereka-mereka yang memang kategorinya itu masih di cangkupan itu gitu loh, masih di cangkupan followers kita. Dan ini adalah salah satu hal yang gue pakai bukan salah satu hal, tapi memang satu-satunya untuk sekarang ini satu-satunya hal yang gue pakai untuk mempromosikan channel YouTube gue yang Sans TV ini. Dan jujur pertama kayak beberapa post pertama yang gue promotin itu masih susah. Kayak outcome yang gue dapat tuh belum terlalu belum terlalu besar bisa dibilang. Tapi belakangan ini nih, kan sekarang gue lagi seringnya tuh konten ini eksperimen makanan kan. Dan belakangan ini yang gue beberapa post, kan biasanya soalnya kalau misalnya gue upload YouTube, itu gue juga ngepost di feed Instagram gitu untuk mempromosikan video uploadan gue yang di YouTube gitu. Nah ini belakangan ini beberapa post yang gue promosikan gitu ya, itu ya untungnya dan syukurnya udah cukup bisa menghasilkan sebuah hasil gitu loh. Jadi sekarang ya lumayan lah subscribers di Sans TV itu udah ya 800 sekarang seingat gue ya, 800. Dan rata-rata views per video sekarang nih kayak kurang lebih 2 minggu terakhir ini itu 1000 yang nonton. Itu semenjak gue promosiin sih belakangan ini gitu. Jadi itu adalah cara yang gue pakai, dan menurut gue sekali lagi karena gue juga untungnya adalah orang yang lebih bisa dibilang mengikuti jalannya sebuah proses dibandingkan instan gitu. Jadi menurut gue sih nggak apa-apa sih ketika waktu itu gue awal-awal itu nggak terlalu dapat hasil dari promosi ini. Tapi ya gue bersyukur banget sekarang ini belakangan ini ketika gue promosiin post gue gitu, itu gue lebih mendapatkan hasilnya gitu loh. Yaitu berupa ya tadi gitu, subscriber Sans TV itu melonjaknya cukup lumayan juga sih menurut gue ya, dan juga viewsnya tentunya gitu. Dan itu adalah tiga cara positif menurut gue yang bisa dilakukan untuk pansos. Sebenarnya kalau misal dibilang sebenarnya ada lagi nggak sih cara positif? Gue yakin sih ada lagi, tapi yang gue bisa benar-benar pikirkan dan diskusikan tuh sebenarnya cuma yang tadi 3 itu gitu loh. Coba gue pikir lagi ya, apalagi yang bisa dilakukan untuk pansos positif ya. Bisa juga mungkin kalian mengikuti tren. Enggak, gue nggak bisa mikirin lagi sih. Mungkin kalau kalian yang bisa mikirin lagi, bisa ditulis di komen atau ya tulis komen sih. Kalau misalnya mau ya, ntar gue baca dan mungkin gue juga bisa kayak, oh iya benar juga sini gitu. Tapi selain itu sih kayaknya itu aja sih tadi yang bisa gue pikirin dari positif ya. Yang udah jelas tadi, yang sebenarnya sih kalau kalian pengen banget, yang paling ampuh tuh cara yang pertama atau kedua sih gitu ya. Yang entah kalian paid promote ke influencer atau kalian ikutin tren gitu loh. Sebenarnya ikutin tren itu adalah cara pansos atau panjat sosial yang paling bisa dilakukan, dan memang outcome-nya juga positif sih menurut gue gitu ya. Oke, jadi karena gue juga sekarang udah cukup melantur, gue pengen istirahat dulu bentar sekarang. Dan kita akan masuk dulu ke segmen ini ya, segmen selingan nih, dimana gue akan bermain game. Dan setelah itu gue akan lanjut lagi dengan tipe-tipe pansos atau panjat sosial yang negatif nih, sebelum gue mengakhiri podcast episode kali ini. Oke, jadi ini adalah footage gue bermain game, dan enjoy. Oke, jadi sekarang gue bakal main game ya, ini sebagai salah satu bentuk istirahat juga dari podcastnya kan. Tadi kalian sudah mendengar beberapa omongan gue mengenai topik di podcast itu. Jadi di sini gue akan memainkan sebuah game HP, dimana ini sebenarnya adalah sebuah game yang simple, dan kalau di dunia nyata nih ya, ini tuh udah cukup lumayan sering dimainin sama orang-orang nih. Karena ini menurut gue adalah game yang cukup seru dan cukup asik untuk dimainin bareng-bareng gitu, rame-rame.
Ini adalah sebuah game kartu dan udah apa ya, gue bisa bilang mungkin melegenda dan sangat-sangat terkenal di dunia ya. Dan ini adalah namanya game Uno. Ini udah pasti kayak 90% dari kalian yang nonton ya udah pasti tahu lah ini game apa ya. Uno tuh adalah menurut gue salah satu game kartu paling asik sih, paling seru gitu ya. Bisa jadi alternatif remi juga kan, kalau misalnya di Indonesia ya udah pasti kartu remi itu mungkin gue bisa bilang lebih apa ya, yang permainan kartu yang lebih terkenal dari Uno mungkin gue bisa bilang kan. Tapi Uno ini menurut gue adalah alternatif terbaik dari bermain kartu remi gitu loh. Karena ini seru juga sih, dan gue nggak usah menjelaskan lagi lah ya kayak cara bermainnya gimana. Ya kalian pasti kebanyakan juga udah pasti pada tahu gitu ya. Oke, jadi di sini gue bakal bermain ini namanya adalah Uno apa ini ya? Bentar. Pokoknya ya kalian search aja di Play Store atau misalnya di yang pakai Apple tuh di Apple Store berarti ya. Search aja Uno. Nanti kalau misalnya di Play Store sih, kalau di Google Play Store tuh dia ini yang gue download ini tuh keluar paling atas gitu Unonya. Karena kan kalau kalian search Uno itu sebenarnya nanti ada beberapa yang keluar, tapi ini itu apa ya, bisa dibilang yang gue download itu yang paling atas pokoknya, yang paling banyak di download sama orang-orang gitu. Karena dari dulu jujur aja gue tuh udah sering banget nyari game-game kayak Uno gitu atau game kartu di HP buat gue mainin kalau lagi gabut, dan gue sangat-sangat jarang menemukan yang bener-bener bagus gitu loh. Kadang ada yang udah gue download tapi mereka itu suka banget ada ini nih, gacha itu buat yang nggak tahu kayak di dalam gamenya itu ada kalian harus beli sesuatu untuk naikkan level dan bla 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 gitu. Nah itu gue suka banget menemukan kayak gitu. Tapi yang di Uno yang gue download ini tuh benar-benar seru di sini. Dia emang ada koinnya untuk dipakai buat kalian main. Tapi yang seru di sini tuh adalah ini tuh koinnya dipakai kayak buat gambling gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian menang ya kalian bakal dapet koinnya. Terus kayak koin-koin musuhnya juga bakal dikumpulin buat kalian. Tapi kalau kalian kalah ya kalian tuh bakal kehilangan koinnya gitu. Jadi langsung aja gue bakal main satu game aja di sini ya, biar nggak panjang juga. Ini udah pasti kalau Uno tuh mainnya berempat ya. Dan di sini mainnya online udah pasti nih. Ini gue ada bersama 3 lawan gue nih ya. Dan pasti ya kalian memiliki koneksi yang bagus sih di sini ya untuk main ini. Dan oke, ini bisa dilihat ya. Oke, gue akan jalan sekarang. Kartu gue di sini cukup oke. Kalau Uno tuh kan dikasih 7 kartu ya. Tapi sebenarnya kalau di dunia nyata, kalau misalnya kalian main sama teman-teman, kalian tuh bisa pakai kartu ya, maksudnya jumlahnya berapa aja tuh bisa gitu loh. Gak harus 7. Gue kalau nggak salah gue pernah kayak main sampai 12 kartu gitu per orang tuh bisa aja sebenarnya kalau di dunia nyata. Tapi kalau misalnya di game ya udah ada aturannya sendiri gitu. Dan ini kalau gue tuh strateginya udah pasti plus 4 gak akan gue pakai di akhir-akhir. Atau enggak nih, kalau misalnya di game ini sebenarnya ada yang menarik nih dari cara penggunaan plus 4 ya. Jadi kalau kita ngeluarin plus 4 itu nanti nih kayak gini nih, kayak si orang ini kan dia ngeluarin plus 4 nih, nanti dia itu dikategorikan sama game itu mengeluarkan wild card. Nah ini kalau gue nih misalnya gue mengeluarkan plus 4 nih sekarang, terus gue pilih warna biru, nanti si orang yang gue targetin untuk dapat plus 4 itu bakal ditanya dulu sama game-nya apakah dia punya warna istilahnya punya sesuatu warna, apakah gue memiliki suatu warna dari kartu gue gitu loh. Dan kalau misalnya dia nebaknya bener, itu kayak nanti dia bukan dia yang bakal plus 4, tapi gue yang bakal plus 4 gitu. Jadi istilahnya di sini tuh permainan plus 4-nya bukan kayak kita ngeluarin plus 4 terus kita langsung dapet terus udah pasti yang dapat plus 4 tuh udah pasti lawan kita. Nah itu enggak. Nanti sama si sistemnya, sama si gamenya tuh bakal kayak ditanya dulu nih, apakah gua itu yang ngeluarin plus 4 memiliki warna tertentu kartunya gitu. Kalau misalnya si orang yang gua targetin plus 4 ngeluarinnya benar gitu ya, nebaknya benar, nah dia tuh nggak bakal dapat plus 4, tapi gua yang bakal dapat plus 4 gitu. Ya gua nggak ngerti sih kalian ngerti penjelasan gua apa enggak, tapi ya begitulah pokoknya. Main aja sendiri sih, gua saranin buat kalian mainin sendiri. Ini seru sih sumpah buat lagi gabut nih. Dan ini ada waktunya juga nih, per match itu kita cuma dikasih waktu 3 menit doang. Jadi biar nggak terlalu lama-lama juga sih. Dan nanti nih kalian bisa lihat di layar ya, kalau misalnya udah semenit terakhir tuh bakal ditentuin sama gamenya siapa yang juara 1, siapa yang juara 2 gitu.
Jadi biar nanti pas waktunya habis itu ketahuan nanti yang juara siapa gitu. Oh ini gue ya. Dan juara 1 sama juara 2 nanti bakal dapat koin, yang udah pasti lebih banyak juara 1 ya. Yang juara 3 4 bakal kehilangan koin gitu. Ini kayaknya gue gak bakal juara sih di sini. Ya bener kan. Si Mahas siapa tuh ini? Mahas Suresh juara 1 nih, orang Indie kayak ini. Terus si Sazan juara 2. Dan ini kalian bisa lihat ya di layar. Si Mahasures dapat 91 koin, si Sazan dapat 51, sedangkan gua yang juara 3 itu dikurangin 40, dan juara 4 si Daenerys pakai Targaryen gak tuh? Itu dikurangin 102 gitu. Jadi gitu sih basically, cukup seru sih menurut gua. Dan ini ada iklan-iklannya. Nah, terus kita balik lagi ke layar tuh kan tadi kalau nggak salah koin gua tuh awalnya 900 gitu ya. Sekarang jadi berkurangnya 800 gitu. Ya jadi basically itu sih cara bermain Uno di HP ya. Kalian download aja sih. Ini pokoknya tuh kalau di Play Store yang paling atas gitu ya. Ini seru buat orang yang gabut ya. Oke, jadi itu aja untuk istirahat kali ini, dan abis ini kita akan langsung masuk lagi podcast ya. Dan nanti kedepannya gue bakal mungkin mencari game-game lagi di HP yang lebih seru ya, yang bisa kita mainin saat istirahat gitu ya, dan yang singkat juga pastinya. Oke, jadi selamat menyaksikan kembali podcastnya. Oke, jadi selamat datang kembali di podcast episode ketiga ini, podcast tengah malam ini. Jadi tadi gimana? Sudah ketika kalian melihat footage bermain game ya. Tadi itu adalah game Uno ya. Dan yang tadi gue udah bilang di videonya sih, kayak itu adalah salah satu game gabut yang paling gue sering mainin. Dan kalau kalian pengen download ya gue saranin sih, kayak seru soalnya. Kayak siapa sih yang gak suka Uno? Mungkin gue yakin beberapa atau kebanyakan dari kalian tuh tahu dan suka main Uno gitu kan, itu seru sih menurut gue. Oke, jadi kita lanjut lagi nih. Ini adalah part terakhir sebelum gue mengakhiri podcast episode ketiga ini. Tadi kita sudah membicarakan mengenai apakah pansos atau panja sosial itu perlu dilakukan dan layak untuk dilakukan di era digital dan era media sosial sekarang ini, dan tipe-tipe panja sosial yang positif untuk dilakukan gitu. Sekarang gue akan membicarakan mengenai tipe-tipe panja sosial yang tidak layak dilakukan dan notabene-nya adalah negatif gitu ya. Ya sekarang karena menurut gue di era-era media sosial ini, gue entah kenapa malah bisa lebih banyak melihat dengan mata gue itu orang-orang yang menggunakan jalan yang kurang baik atau bisa dibilang juga negatif dalam merintis atau mencoba untuk memanjat karir mereka di dunia persosial mediaan gitu loh. Pertama ya, gue akan sebutin beberapa nih tipe-tipe pansos yang negatif. Pertama itu adalah dengan cara membuat sesuatu yang viral. Ini sering banget dilakukan, membuat sesuatu yang viral tapi dampaknya itu merugikan gitu. Merugikan lebih ke orang lain ya. Kalau merugikan diri sendiri sih sebenarnya itu belum terlalu parah menurut gue. Dan mungkin bisa jadi masih fine-fine aja untuk lakuin gitu, tapi gue gak tahu juga sih. Tapi membuat sesuatu yang viral yang dampaknya itu negatif. Contohnya, beberapa minggu lalu gue udah sempet membicarakan membicarakan seseorang yang baru aja melakukan hal yang viral di Instagram miliknya gitu ya. Dan ini gue itu membicarakan hal ini di Sans TV ya. Ada di segmen Sans Discussion namanya. Kalian nanti search aja yang judulnya itu pokoknya selebgram. Pokoknya ada kata-kata selebgram nyuri hand sanitizer. Nah itu. Di situ gue sudah membicarakan, dan di sini gue tidak akan membicarakan lagi ya, karena males banget, kayak panjang lagi gue ngomongnya gitu. Pokoknya intinya adalah yang gue omongin di video itu adalah seseorang yang melakukan panjat sosial tapi dengan cara yang salah gitu. Dia memanfaatkan power dari media sosial dan dia pakai, tapi outcome-nya itu merugikan banyak orang gitu loh. Jadi kayak dia menggunakan power media sosial dia, kayak dia istilahnya pengen viral, dan dia langsung aja tuh pakai media sosial punya dia rekam kejadian dia nyolong hand sanitizer. Pokoknya ini seseorang ya nyolong hand sanitizer, dan dia post di story Instagram dia.
Dan gue cukup yakin sih pastinya outcome yang dia harapkan dari post IG story itu adalah ya udah pasti banyak orang-orang yang ngekepoin dia punya story kan, karena udah pasti kalau misalnya masalah-masalah kayak gini tuh, misalnya nih followers dia cuman berapa ya, let's say 1000-an lah ya gitu ya, belum terlalu banyak. Terus dia ngepost story di mana dia nyolong hand sanitizer itu. Terus ya walaupun memang mungkin bisa jadi kebanyakan followersnya adalah orang-orang yang dia sudah kenal gitu ya, tapi gue cukup yakin bahwa ada satu atau dua orang yang belum terlalu kenal dia, dan ketika melihat tingkah laku dia tuh si orang ini tuh pengen langsung berkomentar gitu, kayak anjir nih orang salah banget sih ngelaku gini gitu. Tapi ya sekali lagi ya, kalian tahu lah the power of Indonesian netizen gitu ya, atau netizen Indonesia gitu ya. Oke, sorry tadi kameranya mati lagi. Aduh, agak mager juga sih pakai kamera ini, gila. 30 menit. Kalau misalnya udah 30 menit tuh dia mati sendiri gitu loh. Jadi memang nggak terlalu bisa dipakai lama sih. Tapi ya udah, kita lanjut ya. Tadi kita lagi ngomongin soal yang tadi perkara selebgram yang ngepost story dia nyuri hand sanitizer dan melakukan hal negatif untuk pansos gitu ya. Jadi tadi terakhir gue lagi ngomongin mengenai ini ya, kebarbaran atau kegilaan netizen Indo ketika mereka sudah menemukan sesuatu yang bisa dikomentarin gitu ya, istilahnya bisa dicaci maki sama mereka tuh. Wah, itu pokoknya kalian jangan coba-coba lah gitu anjir. Apa ya istilahnya, ya kalian bisa lihat sendiri lah dari komen-komennya, dari hujatan-hujatannya itu, wah gila sih. Itu istilahnya mental tuh bisa jeder gitu, bisa kayak ditembus gitu loh, ditusuk gitu anjir mental lu gitu. Sama si netizen ini lo, gila. Jadi gitu. Tadi kan gue lagi ngomongin kalau tadi tuh gue lagi ngomongin perkara kalau misalnya ketika si orang yang ngepost story nyolong hand sanitizer ini, ketika dia masih belum punya banyak followers, itu gue yakin kalau walaupun memang yang follow dia tuh adalah kebanyakan orang-orang yang dia kenal, tapi ketika satu atau dua orang yang belum terlalu kenal dia dan ngelihat kelakuan dia itu salah dan langsung pengen ngehujat, langsung pengen caci maki, nah itu biasanya powernya udah gede tuh. Walaupun memang orangnya misalnya cuma 5 atau let's say maksimal 20 orang lah gitu yang lihat story dia gitu. Itu mereka bisa ngeviralin si orang ini tuh dengan berbagai macam cara. Pertama, dengan nge-repost story-nya di story mereka sendiri gitu ya. Itu cara yang paling sering dilakuin. Kedua, mereka bisa istilahnya kalau ini mereka itu bisa ngebuat konten tentang si orang ini entah itu di Instagram mereka, yang kayak tadi di story, atau kalau mereka punya YouTube, di YouTube mereka gitu. Karena ketika si orang ini berulah, itu banyak banget YouTuber yang langsung ngomongin dia gitu loh. Dan udah jelas buat si orang ini nih, buat si yang ngepost story ini, si orang yang menggunakan pansos negatif ini, udah jelas ketika dia diomongin sama YouTuber ini, apalagi YouTuber yang ngomongin dia tuh sebenarnya udah pada punya nama gitu loh. Udah jelas outcome-nya adalah ya pansos dia berhasil. Dia pasti akan mendapatkan recognition yang dia mau. Orang-orang bakal langsung ngekepoin Instagram dia, bakal langsung mencari tahu konten yang dimaksud sama si YouTuber itu yang mana gitu loh. Dan menurut gua sih ya itu adalah outcome akhir yang dia pengen gitu, yaitu mendapatkan traffic, mendapatkan followers itu. Jadi itu adalah cara pansos negatif yang pertama ya, yang sebenarnya menurut gue jangan dilakuin nih, jangan. Ya mungkin buat beberapa orang yang bisa dibilang bodoh amat dengan outcome-nya, kayak mereka tuh yang penting adalah memiliki followers, memiliki sebuah pengakuan atau recognition dari seseorang, yang mungkin kayak melakukan pansos yang atau misalnya melakukan hal-hal viral ini tuh nggak terlalu ada artinya untuk mereka gitu. Yang penting adalah outcome-nya mereka ngedapetin followers gitu. Tapi menurut gue kalau udah sampai pikiran mereka tuh sampai segitu ya, menurut gue kayak ya mereka udah nggak punya hati aja sih istilahnya. Mereka nggak bisa menggunakan power atau kekuatan yang dikasih sama si media sosial ini kepada mereka tuh dengan baik dan juga dengan benar pastinya gitu loh. Pokoknya udah salah aja caranya. Itu adalah pansos negatif yang pertama, itu dengan cara
dengan cara viral ya, dengan cara viral yang salah gitu. Terus yang kedua, pansos dengan cara yang negatif. Yang negatif itu adalah tadi kan viral ya. Tadi kayaknya gue mikir tuh ada lebih dari satu deh yang pansos negatif yang selain viral ya. Yang kedua itu gue bisa bilang bentar apa ya tadi. Viral tapi dengan cara negatif. Oh enggak deh, iya benar-benar. Ini sih tapi jatuhnya ke viral lagi sih. Enggak. Ini jatuhnya sama sih, mirip sama kasus yang pertama tadi yang orang nyolong hand sanitizer gitu. Jadi gue cuman pengen di sini menceritakan aja mungkin ya. Kayak tadi gue baru, ini gue ceritain nggak ya? Ya udahlah nggak apa deh. Jadi tadi gue baru menonton ya bukan menonton sih, tapi melihat sebuah video dari akun YouTube bernama Vincent Renali. Dia itu adalah seorang YouTuber yang udah punya nama sih di Indonesia, bisa bilang udah punya 400.000 lebih subscribers gitu ya. Pokoknya udah dikenal lah gitu. Dan si Vincent itu dia dikenal dengan istilahnya kata-kata yang pedes ya dia gitu ya, kata-kata kasarnya dia dan kata-kata yang pedes gitu, dan dia tuh suka ngegibahin orang gitu kan. Terus tadi itu gue nonton video dia mengenai seseorang, pokoknya dia tuh lagi bukan kata-kata sih, tapi lagi memprotes atau ngegibahin mengenai seseorang yang melakukan hal, bisa dibilang ini hal bodoh ya di Instagram untuk mendapatkan ya pertama udah pasti viral dan yang kedua udah pasti panjat sosial gitu. Jadi si orang yang diomongin sama si Vincent ini, dia itu membuat sebuah hal konyol di Instagram dia, di feed dia, di foto dia, untuk mendapatkan traffic gitu, yaitu dia mencoba untuk bunuh diri dan diperlihatkan ke orang-orang. Ini salah banget sih menurut gue, ini udah salah banget sih. Jadi pokoknya di feednya dia itu, gue lupa ini nama orangnya siapa, tapi kalau misalnya kalian pengen tahu, kalian bisa ke channelnya si Vincent ya, search aja Vincent Renaldi, nanti pokoknya langsung keluar deh gitu, kalian bisa tonton gitu. Ya walaupun memang dia apa ya istilahnya tuh kata-katanya pedes dan kasar dan memang kelakuannya juga kayak yang kasar-kasar gitu, tapi ya kalian jangan melihat sisi itunya gitu loh. Pokoknya si Vincent ini tuh walaupun dia kayak gitu orangnya, tapi yang dia omong itu sebenarnya benar gitu, yang dia omong itu sebenarnya masuk akal dan memang yang sepatutnya dilakukan sama si orang ini gitu loh, si orang yang mencoba bunuh diri ini gitu. Jadi ya itu, ada seseorang yang diomongin sama Vincent ini, dia mencoba untuk bunuh diri dan diperlihatkan ke publik lah istilahnya, ke Instagram. Dia ngepost foto, kayak ada yang dia ngepost sayatan tangannya, kayak tangannya disayat gitu ya, dan apa ya istilahnya itu, captionnya itu isinya pokoknya ada yang kalau sampai foto ini tembus berapa puluh ribu komen, kalau nggak salah ya, berapa puluh ribu komen, gue akan bunuh diri gitu. Itu ada yang kayak sampai kayak gitu. Sekarang sih kalau nggak salah tadi si Vincent bilangnya itu akunnya udah dihapus ya kalau nggak salah, atau fotonya udah dihapus tapi akunnya diubah jadi akun bisnis gitu. Ya yang tadi kan gue bilang, dia itu udah kayaknya sih udah hampir pasti bahwa hasil akhirnya tuh dia tadi soalnya akun dia tuh akun biasa ya, akun Instagramnya akun biasa, tapi ya dia pengen kayak dia bikin sesuatu yang viral, terus kalau misalnya udah mendapatkan traffic, udah mendapatkan cukup banyak followers, dia akan mengubah akun dia menjadi akun bisnis supaya dia bisa mendapatkan endorsan gitu. Dia bisa mendapatkan tawaran-tawaran untuk di endorse di akun Instagramnya dia gitu. Nah ini menurut gue adalah cara yang salah, dan menurut gue lebih salah lagi dibandingin yang tadi gue udah bahas di awal gitu loh, yang mengenai selebgram gitu ya. Dua-duanya ini sebenarnya itu memiliki satu ikatan yang sama, yaitu mereka tuh pengen viral, mereka pengen pansos,
Tapi ya menurut gue yang kedua ini caranya tuh jauh lebih salah dan lebih gak manusiawi sih. Pertama, dia itu mengangkat atau mengambil isu bunuh diri yang notabene itu adalah isu yang sangat-sangat sensitif banget, bukan cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia. Isu bunuh diri, isu depresi itu menurut gue adalah sesuatu yang bukan buat dimainin, apalagi buat dijadikan bahan untuk panjat sosial atau mendapatkan followers. Itu menurut gue udah nggak ada peri kemanusiaan, udah nggak ada akhlak, udah nggak ada hati gitu. Terus yang kedua, ketika dia melakukan itu, dampaknya atau impactnya itu benar-benar bukan buat ke dia doang, tapi orang lain tuh bisa kena gitu loh. Yang tadi yang pertama yang nyolong hand sanitizer itu juga orang lain bisa kena, itu udah pasti nggak bisa dijamin lah. Tapi menurut gue yang kedua ini dampak buat orang lain itu lebih parah, lebih banyak. Pertama, bayangin aja kalau misalnya tadi ya dia mengangkat isu mengenai bunuh diri dan bla bla blanya itu, terus yang nonton ini adalah orang-orang yang mungkin sedang depresi dan sedang mencoba untuk melakukan itu, atau orang-orang yang udah sempat depresi dan tiba-tiba melihat postingan dia, dan si orang ini tiba-tiba mikir nih kayak, anjir ternyata bisa juga ya mendapatkan traffic atau followers dengan cara kayak gini. Terus tiba-tiba dia memikir kayak, duh apalah gue pura-pura depresi atau misal depresi lagi ya, dan gue nanti ketika ada keinginan untuk melakukan bunuh diri, gue ngepost di Instagram itu. Ketika orang udah mikir itu, anjir itu udah salah banget, wah gila, udah bener-bener itu udah parah banget gitu loh. Kayak berarti artinya mereka udah bener-bener di brainwash sama si orang ini gitu. Dan yang tadi gue bilang, si orang ini udah berhasil untuk menyebarkan outcome yang bener-bener parah, yang bener-bener negatif gitu loh, yang kayak gak ada sisi kemanusiaan sama sekali. Anjir, gue jujur aja pas lagi nonton video, gue keselnya tuh dapet banget sih. Kayak kesalnya dari si Vincent ini gue bisa dapet banget, anjir gila. Kayak ini orang udah, gue nggak ngerti lagi lah gitu. Kayak sengebet ya, sepengen lu dapat banyak followers, tapi nggak gitu juga caranya, men. Lu mau pakai cara viral yang negatif, ya udah silakan, tapi jangan sampai kayak ngebawa-bawa isu yang kayak gini juga gitu loh. Lu harus, ya paling enggak lu kan udah dikasih otak untuk berpikir, pakailah itu dengan baik, dengan benar gitu loh. Ya mau lu istilahnya memang pikiran yang gak nyampe, tapi paling enggak lu tahu kan dasar dari peri kemanusiaan tuh gimana, dasar dari memiliki sebuah hati itu kayak gimana, kayak dasar dari menjalankan sebuah kebaikan tuh kayak gimana, lu pasti tahu kan caranya gimana. Ya harusnya kayak gitu sih. Anjir, ini gue jadi marah-marah ya, gue malah jadi ngeprotes ya, bukan podcast lagi jatuhnya. Anjir, udah cukup. Pokoknya gitu ya. Itu adalah yang hal atau gue bisa bilang hal-hal negatif yang bisa dihasilkan dari dari panjat sosial gitu loh. Yaitu kalau mungkin bisa gue simpulin menjadi satu poin besar, itu adalah menggunakan keviralan yang salah itu yang kalian harus hindari dari pansos atau panjat sosial, yaitu menggunakan hal-hal viral dan dilakukan dengan cara yang salah gitu. Oke, jadi itu aja sih. Kayak ini gila, kayaknya tadi kalau dicampur sama main game nih udah 50 menit lebih ya podcastnya ini. Kayaknya dibanding episode 1 sama 2 lebih panjang sih, anjir. Gila sih. Gua tadi padahal awalnya mikir kayaknya ini episode ketiga bakal yang paling pendek dari yang 1 sama 2 sih gitu. Karena jujur aja ini topiknya ya walaupun emang poin-poinnya cukup banyak, tapi sebenarnya nggak terlalu bisa diomongin banget sih. Tapi ternyata nggak tahu, karena emang gue lagi terbata-bata juga kali ngomongin, jadi tuh mungkin berpengaruh juga kali ya. Jadi pokoknya intinya itu sih. Mungkin sebagai penutupan ya gue bisa menyimpulkan bahwa panjat sosial atau pansos itu sebenarnya layak-layak aja, dan memang di satu sisi tuh memang ada yang perlu untuk melakukan pansos, terutama di era digital ataupun era media sosial sekarang ini. Tapi kalian harus ingat bahwa yang harus kalian catat itu adalah lakukanlah panjat sosial itu dengan cara yang benar, seperti yang tadi gue udah bisa bilang di awal. Ikutin aja hal-hal yang lagi trending dan
Kalian bisa mengeksplor hal-hal yang lagi trending itu dan kalian menjadikan itu konten sendiri. Tapi ingat sekali lagi bahwa kontennya itu juga harus yang positif. Pertama, jangan sampai merugikan orang lain. Kalau itu mau merugikan diri kalian sendiri itu masih ya udahlah. Ya kalian tanggung sendiri gitu resikonya. Tapi kalau misalnya itu udah sampai merugikan orang lain, menurut gue itu udah berpindah ke pansos yang negatif gitu. Jadi ya gunakanlah power dari media sosial, gunakanlah eksistensi dari media sosial ini dengan cara baik, dengan cara yang benar. Dan gue yakin sih outcome-nya juga pasti kalian akan direcognize atau dikenal dengan orang-orang itu sebagai orang yang benar gitu. Gue yakin pastinya kebanyakan orang itu pengen banget dikenal sebagai orang yang benar, orang yang punya akhlak, orang yang bisa menginfluence orang lain gitu. Jadi itu aja dari podcast Tengah Malam episode 3 ini. Sekali lagi gue mohon maaf jika ngomong gue sangat-sangat terbata pada episode ini. Gue berharap nanti besok ketika gue membuat episode keempat dan seterusnya, gue udah bisa gak terlalu terbata-bata lagi ngomongnya. Gue harap begitu. Dan ya, dari Tangerang Selatan, nama gue Revi Desantra pamit dan sampai jumpa lagi di podcast Tengah Malam episode berikutnya.